wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukurinya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Bab yang kelima, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga kita termasuk di dalamnya. Berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas. Jadi ajaran Ahlus Sunnah itu jelas, gamblang. Baik dalam keyakinan, dalam amal perbuatan, dalam perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil dari Kitabullah Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu pijakan dalam kita beragama. Yang Nabi pesankan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahku, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Baik mutawatir, ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, diterima oleh banyak tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ditulis oleh penulis kitab hadis yang tidak mungkin mereka sepakat dalam dusta, maupun yang ahad, hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Quran, sunnah, ala fahmi salafil ummah. Itu yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang lain memahami Quran dan sunnah menurut pemahaman gurunya atau pemahaman akalnya. Sementara kita dibimbing untuk mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kalau ada perbedaan pendapat di antara sahabat, maka kita tidak menambah pendapat yang ketiga. Pilih di antara mereka. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Tidak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya. Yani berkenaan dengan masalah akidah atau keyakinan dalam perilaku atau muamalah yang berkaitan dengan agama. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan. Dan juga komitmen berpegang teguh dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Misalnya lafaz salat, ya kita sebut salat, bukan sembahyang. Karena orang yang Hindu sembahyang apa enggak? Sembahyang juga. Nasrani juga sembahyang. Bahasa kita salat, gunakan salat. Bahkan istilah-istilah juga, kalau sudah ada istilah dari syariat, maka pegang istilah syariat. Misalnya Islam, secara bahasa al-istislamu lillah, jadi tunduk patuh kepada Allah. Adapun istilah syariat, ketika Nabi ditanya, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji jika mampu perjalanannya. Itulah Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam definisikan. Prinsip yang pertama, dan ini harus ditanamkan pada diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani agama Islam adalah agama yang hak, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang hak, agama Islam. Selain Islam, agama yang batil. Ini harus ditanamkan. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Yang didefinisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik.
Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik, juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi tidak bergabung dengan mereka. Tidak saling mencintai dengan mereka dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, maka kita bermuamalah dengan orang Islam, juga bermuamalah dengan orang kafir. Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang diterima di sisi Allah. Selain Islam enggak akan diterima. Terang, jelas, gamblang ayatnya Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Enggak boleh dikatakan semua agama sama. Akan tetapi dai-dai yang menyimpang, mereka mengkampanyekan bahwa agar umat Islam mengakui semua agama itu sama. Istilahnya apa? Pluralisme, menganggap semua agama sama. Ustadz-ustadz, kiai-kiai mengajarkan agar meyakini semua agama itu sama. Maka itu tidak benar. Tetapi tidak dikatakan kepada Nasrani, Yahudi bahwa semua agama sama. Yahudi nggak mengakui semua agama sama. Menurut Yahudi yang benar, Yahudi. Menurut Nasrani yang benar, Nasrani. Kenapa kita dipaksa untuk mengakui kebenaran mereka, sedangkan mereka tidak mau mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar? Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapapun dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, kemudian sampai mati dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau sudah dengar Nabi Muhammad diutus, Islam telah datang, tetap mereka enggak mau masuk Islam, maka itu penghuni neraka. Allah Ta'ala yang pastikan mereka neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas Islam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus,
serta menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal, surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Prinsip yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Itulah rukun iman yang 6. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur atau ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dikedepankan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sering diulang-ulang oleh Nabi. Karena ini adalah kendali bagi kehidupan manusia. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Orang kalau iman kepada Allah, dia akan berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat. Dia akan hati-hati. Kalau dia iman kepada Allah, dia nggak akan zalim sama orang. Itu. Ngata-ngatain orang goblok misalnya. Dia akan hati-hati. Kenapa demikian? Orang yang kita kata-katain, orang yang kita zalimi mungkin nggak bisa membalas kita. Karena dekingannya pusat misalnya. Tetapi Tuhannya orang yang kita olok-olok, bisa nggak membalas? Maha kuasa untuk membalas. Suami zalim sama istri, istrinya takut, gak berani. Tapi Tuhannya istrimu, dia bisa membalasmu. Kita bisa zalim sama anak buah kita, karyawan kita. Bisa, dia gak berani ngelawan kita. Tapi Tuhannya dia bisa. Mungkin kita yang zalim udah tidur pules, tapi yang terzalimi nggak bisa tidur. Bangun di malam hari, merintih berdoa. Itu orang yang beriman kepada Allah, dia tidak sembarangan. Bisa engkau berbuat sewenang-wenang. Bisa berbuat sewenang-wenang. Tapi ingat, Tuhannya orang yang kita zalimi itu Maha Kuasa, Maha Adil, Maha mengabulkan doa. Stop perbuatan zalim. Istri zalim sama suami. Ada apa enggak? Ada enggak? Suami bakar istri. Yang ada istri bakar, emangnya singkong. Itu. Semoga Allah melindungi kita dari kezaliman orang yang zalim. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana.
Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Adapun tentang qadar, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi menurut ketentuan yang telah Allah tentukan. Dan takdir itulah ketentuan Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Nanti akan dijelaskan di prinsip berikutnya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hafalkan rukun iman ini. Hadis ini asbabul wurudnya adalah pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW. Fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Ini menunjukkan sunnah kita bertanya. Coba anak antum tanya. Nah, rukun iman ada berapa? Tanya. Rukun Islam sebutin apa saja. Ditanya dari kecil. Biar mereka ngerti. Jangan ngaku doang Islam, saya Muslim, KTP saya Islam. Ditanya rukun Islam, enggak hafal. Enggak ada sunnahnya, nanya. Ada sunnahnya, ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril. Keenam prinsip keimanan ini disebut rukun iman. Tidak sempurna keimanan seseorang kecuali jika dia mengimani seluruhnya. Dan gak bisa kita beriman kalau kita gak belajar. Karena sebelum la ilaha illallah, belajar dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Yani berilmu dulu, belajarlah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Gimana kita akan mengimaninya kalau tahu aja enggak? Setelah tahu, kita mengimaninya. Makanya ngaji terus. Mumpung masih hidup. Pusing-pusing dikit, ngaji terus. Semoga kita husnul khatimah. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia telah kafir. Lihat syarah akidah wasitiyah karya Syekh Khalil Hirras, tahqiq al-Wisaqqaf. Jadi harus mengimani rukun iman 6. Harus dihafalkan. Prinsip yang ketiga, iman kepada Allah Ta'ala. Siapa sih Allah? Allah adalah nama Tuhan kita. Tuhan kita namanya Allah. Dan ia punya nama-nama yang lain. Tidak ada yang tahu berapa banyaknya kecuali Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, as'aluka, aku meminta dengan nama-namamu yang telah kau ajarkan kepada hambamu,
atau yang masih engkau simpan dalam ilmu gaibmu. As'aluka bismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta dengan semua nama milikmu. Anzaltahu fi kitabik, yang telah kau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah kamu ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang masih engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Di nama-nama Allah masih ada yang disembunyikan dalam ilmu gaibnya. Allah dialah nama Tuhan kita. Iman kepada Allah Ta'ala artinya meyakini dengan keyakinan yang teguh, yang tidak dihinggapi keraguan, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu. Rabb pencipta, pemelihara, pengatur, itu arti Rabb. Yang menguasainya. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan. Juga meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan menyempurnakan kecintaan, kehinaan, dan ketundukan kepadanya. Ini pilar-pilar ibadah. Meyakini Allah pencipta, tauhid rububiyah. Meyakini satu-satunya yang berhak diibadahi, tauhid uluhiyah. Dan dalam beribadah kepada Allah harus dibangun atas dasar cinta. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Kalau ada tetangga kita tiap hari ngasih duit sama kita 1 juta, besok ngasih lagi 1 juta, besok ngasih lagi, terus tiap hari. Cinta apa enggak kita? Allah telah memberikan kepada kita nikmat, setiap hari diberi nikmat oleh Allah. Yang kalau dihitung dengan duit, nggak ada apa-apanya duit 1 juta. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita nikmati, semua itu datang dari Allah. Kesehatan yang kita rasakan, itu dari Allah. Tetapi anehnya kita, kalau orang berbuat baik sedikit saja sama kita, oh dia mah orang baik, begitu. Dia sayang, dia cinta kepada orang itu. Sementara kepada Allah seakan-akan tidak ada kepedulian. Ibadah kepada Allah didorong rasa cinta, kehinaan. Kita itu hina, rendah di hadapan Allah. Jangan sombong. Juga ketundukan kepadanya. Serta meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat Allah sempurna. Gak ada yang kurang. Hanya miliknya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Itulah tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat, kita meyakini bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah namakan untuk dirinya dalam kitabnya, sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Tanpa tasbih, tanpa takyif, tanpa tamsil. Ini tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah, tanpa ta'til, tanpa mengosongkan maknanya, tanpa tahrif,
tanpa merubah maknanya. Tapi kita memperlakukan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah sebagaimana adanya. Amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan dalil-dalil itu sebagaimana datangnya, jangan kamu tanyakan bagaimananya. Misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kita beriman Allah turun ke langit dunia. Kemudian kita sikapi dengan bangun di sepertiga malam terakhir, lalu rukuk dan sujud, lalu memohon kepada Allah. Bukan bertanya Allah turunnya pakai apa, bagaimana cara turunnya. Tidak boleh menanyakannya. Iman kepada Allah Ta'ala mengandung 4 hal. Pertama, mengimani keberadaan atau wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada. Dari mana kita tahu adanya Allah? Kita mengetahui adanya Allah dengan berita-berita dari Al-Quran, dengan berita-berita dari hadis. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Nggak ada buktinya. Ada buktinya. Mana buktinya? Allah mengutus Rasulnya. Dari mana buktinya dia seorang Rasul? Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Bukti dia Rasulullah, dia dapat wahyu. Al-Quranul Karim. Oh, bisa saja Quran itu dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kenapa dikatakan tidak bisa? Karena sudah ditantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, datangkan 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Dari zaman Nabi diutus sampai hari ini nggak ada yang bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan buatan manusia. Dan membenarkan ada yang mewahyukan, yaitu Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Di antaranya juga orang meyakini keberadaan Allah dengan adanya makhluknya. Kita ini alam semesta ciptaan Allah. Gak mungkin ada alam semesta tanpa ada yang menciptakannya. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Ta'ala, mengimani uluhiyah Allah Ta'ala. Yang keempat, mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Betul kata beliau rahimahullah. Akidah Islam itu jelas, gamblang. Maka penting ini diajarkan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Biar mantap akidahnya. Tidak gampang goyah. Prinsip yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Ta'ala. Baik mencipta, Allah yang menciptakan. Memberi rizki, Allah yang kasih rizki.
menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Kalau Allah mau matikan, walaupun kumpul dokter sedunia untuk menolong orang yang mau mati, nggak bisa. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Serta mengimani bahwa Allah adalah Raja, penguasa, dan yang mengatur segala sesuatu. Sampai pun orang mati, bunuh diri, kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah. Allah kehendaki dia mati. Caranya bunuh diri. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah kecuali semuanya dengan izin Allah. Kalau belum takdirnya mati, walaupun bunuh diri, enggak mati. Tali sudah diikat di leher, naik pohon jambu, ujungnya udah diikat. Begitu loncat, talinya kepanjangan. Bukannya ngegantung malah keseleo. Mau ngulang lagi naik nggak bisa. Emang belum takdirnya mati. Jadi Allah Ta'ala Raja, penguasa, pengatur, semuanya berjalan dengan aturan Allah. Sampai pun kita ini punya kekuasaan, datang ke sini ngaji dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah segala penciptaan dan perintah hanya menjadi haknya Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Dan Allah Ta'ala berfirman, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itulah Allah, Rabbmu. Miliknya lah segala kerajaan. Allah yang mengangkat orang jadi raja, Allah yang menurunkan orang dari raja, Allah yang memuliakan orang, Allah yang menghinakan orang. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang kami seru, yang orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Kitmir, kulit biji kurma. Kulit biji kurma. Kalau kita makan kurma, misalnya kurma sukari, kita ambil. Itu ada bijinya. Bijinya itu ada selaputnya. Nah, selaputnya itu namanya kitmir. Tipis. Makhluk yang disembah selain Allah enggak punya kekuasaan walaupun setipis kulit biji kurma. Oleh karenanya jangan kita tuhankan selain Allah. Jangan kita tuhankan selain Allah. Enggak ada yang kuasa kecuali Allah Rabbul Alamin. Prinsip yang kelima. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dan mengimani tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam segala jenis ibadah. Ibadah hati, misalnya berdoa. Berdoa hanya kepada Allah. Gak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Dan Allah Tuhan kita berjanji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan.
Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita ini. Harus doa terus. Semoga Allah memberikan berkah kepada ilmu kita, kepada keluarga kita, dan semua yang Allah berikan kepada kita. Berdoa kepada Allah. Allah berjanji untuk mengabulkan. Semoga kita sehat dan bahagia. Panjang umur untuk ibadah. Banyak duit dan berkah. Menjadi teladan dalam kebaikan. Hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Begitu juga isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighasah, minta pertolongan di saat sulit. Lagi susah sekali. Ini banyak orang lagi susah. Ngeluh sama siapa? Ngeluh sama tetangga. Pak Ustadz, saya begini, saya begitu. Mengeluh kepada Allah, bangun. Ngeluh sama Ustadz. Kalau Ustadznya mampu, bisa membantu. Kalau Ustadznya juga kismin, cuman kasihan doang. Jadi kalau mengeluh sama siapa? Sama Allah. Bangun malam, mengeluh kepada Allah. Orang berdoa kepada Allah. Enggak mustahil Allah berikan kepada kita. Minta kepada Allah, sampai pun minta garam kepada Allah. Dalam hadis Qudsi, ya ibna Adam, kullukum dhalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai anak Adam, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Ya ibna Adam, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Wahai anak Adam, semua kalian lapar. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepadamu. Jadi kalau antum lapar, minta doa. Ya Allah, makan, ya Allah, makan. Ya. Minta sama Allah. Allah berikan makan. Ya ibna Adam, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai anak Adam, setiap kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku akan berikan kepadamu pakaian. Ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, setiap kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa-dosa. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan. Nazar juga kepada Allah. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Misalnya puasa Senin Kemis, enggak wajib. Kemudian dia bernazar, ya Allah, kalau saya jual tanah laku ini 5 miliar, itu, maka saya akan puasa Senin Kemis selama setahun. Atau jadi wajib dia ketika laku, terjual. Karena dia telah bernazar, maka jadi wajib. Dan itu biasanya orang malas. Itu. Orang harusnya puasa dulu. Begitu puasa dia berdoa. Doanya orang lagi puasa apa? Mustajab. Maka nazar terkait
keluar dari orang pelit. Adapun nazar mutlak maka boleh. Selanjutnya tawakal. Tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada jimat, cincin, keris dan yang lainnya. Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Sudah, seorang muslim tawakal. Cari rizki, berangkat pagi, pulang sore, tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr tahdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepadamu sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat ini dijelaskan, Inna nahusuka wahdaka bil ibadah. Kami mengkhususkan beribadah hanya kepadamu. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami minta tolong kepadamu dalam seluruh urusan kami. Fal amru kulluhu biyadik. Karena urusan semuanya ada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Tidak ada seorang pun yang memiliki urusan itu walaupun sekecil biji sawi. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-abda la yajuzu lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal istighasati wad-dhabhi wat-tawafi illa lillahi wahdah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh memalingkan satupun ibadah dari macam-macam ibadah seperti berdoa, istighosah, menyembelih, tawaf kecuali hanya kepada Allah. Dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang 17 kali kurang lebih sekali semalam untuk sholat wajibnya saja. Belum ditambah ketika sholat sunnah. Itu mengingatkan kita, enggak boleh memalingkan ibadah kecuali kepada Allah. Wa fiha shifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Ayat ini juga obat bagi hati-hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Hati kita kadang bergantung kepada selain Allah. Ingat ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Agar kita enggak tergantung kepada selain Allah. Kadang kita bergantung pada orang kaya. Ada donatur masjid kaya. Masjid kurang apa? Kasih. Masjid orang apa? Kasih. Qadar Allah umur pendek kena corona, donatur itu meninggal. Bingung DKM, aduh dia meninggal. Ntar gimana siapa yang nopang ini? Dinasihati oleh ustadznya.
pasti Allah kasih ganti. Nggak usah takut, tergantung itu sama Allah. Jangan bergantung kepada donatur, bergantung kepada Allah. Ternyata betul, begitu ada kebutuhan masjid, mau perluasan, mau apa, datang bantuan dari Allah. Maka yakinlah kita dalam hidup ini, jangan pernah bergantung kepada manusia, hina. Tapi orang yang bergantung kepada Allah, dia mulia. Fafiha syifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Dalam ayat ini ada obat bagi hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Jadi bergantung kepada selain Allah itu penyakit. Wa min amradir riya'i wal ujub. Juga ayat ini adalah obat dari penyakit riya dan ujub. Karena apa? Ibadahnya hanya kepada Allah. Orang riya itu ibadah untuk dipuji orang. Itu orang riya. Sedangkan orang yang ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah. Orang suka, orang enggak suka, yang penting Allah suka. Itu prinsip orang yang ikhlas. Makanya rata-rata sukses kalau orang itu ikhlas. Belajar ikhlas karena Allah, dia ngaji terus. Udah lama ngaji, nggak jadi ustad. Itu. Dia ngaji bukan pengen jadi ustad, dia ngaji ingin dapat ilmu agar bisa mengamalkannya. Sehingga dia sukses, ikhlas terus. Ngaji tapi disindir mulu. Itu. Kalau orang ikhlas karena mau disindir, mau enggak karena Allah. Ini banyak orang ngaji gagal karena enggak ikhlas. Begitu ngaji ada musuhnya di sana, ada dia, ogah saya ke sana. Gara-gara ada musuhnya di sana, tidak mau ngaji. Gak boleh, ngaji karena Allah, biarin orang suka, orang gak suka. Yang penting Allah suka. Wa min amradir riya wal ujub wal kibriya. Dan juga obat dari penyakit sombong. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan sombong, kita itu butuh pertolongan Allah. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kalau tidak ditolong oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Jangan sombong. Semuanya dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat, orang yang berilmu, orang yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Itulah prinsip yang kelima mengenai tauhid uluhiyah. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, tauhid asma was sifat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya pakai jasa transfer yang ada tambahan biayanya? Apakah itu terhitung riba atau tidak? Contohnya, ana mau isi ShopeePay 100.000. Lalu ada biaya tambahannya 110.000. Jadi ana bayar 110.000. Tarik tunai pun sama. Mohon penjelasannya, syukran. Allahu a'lam, bayar jasa seperti itu bukan riba. Tapi ini bayar apa? Jasa. Wallahu a'lam. Kalau nggak mau bayar ya berangkat sendiri anterin. Lebih gede biayanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.